Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya mengundang teman saya, teman sejawat saya, Dr. Ardian, ya, yang sudah ada di sini untuk berbincang-bincang mengenai masalah kecemasan. Nah, menariknya kenapa? Kan saya bicara selalu ke teman-teman itu dari konteks saya sebagai dokter jiwa yang menemui pasien cemas di pusat pelayanan yang kalau bisa dibilang tuh sudah di rumah sakit ya, di rumah sakit swasta gitu ya. Yang mana mungkin pasien yang datangnya itu sudah terfokus ya, sudah tahu datang ke saya mungkin karena membaca atau menonton YouTube channel saya ini. Tapi saya ingin tahu teman-teman di puskesmas khususnya apakah sebanyak itu mendapatkan kasus kecemasan. Karena kalau kita lihat data di World Congress Anxiety Disorder waktu tahun 2019 Oktober di Würzburg, Jerman, dikatakan sepertiga penduduk dunia itu pernah mengalami masalah kecemasan. Dan 42% dari pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan panik sebenarnya adalah faktornya genetik. Jadi artinya tinggal nunggu aja tuh jadi gangguan kecemasan dengan pemicu sedikit saja, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini banyak kecemasan yang dialami, jadilah gangguan cemas. Saya mau sapa teman saya dulu nih, Dr. Ardian. Gimana kabarnya? Halo teman-teman, halo Dokter Andri. Baiklah, puji Tuhan, alhamdulillah baik. Meskipun Bagus. udah mulai kecapean sedikit nih gara-gara kasus naik, tapi ya masih semangat. Kasus apa yang naik? Kasus pandemi ya? Kasus Iya, COVID? udah mau kita di FKTP juga udah mulai berasa di fasilitas kesehatan tingkat pertama sudah mulai terasa sih kenaikan jumlah pasiennya. Ya Hmm. kemarin-kemarin tuh kita ngerujuk dulu waktu kemarin-kemarin tuh ngerujuk udah lebih banyak sekarang. Sekarang saya tiap akhir minggu pasti dapat. Oh, boleh Ya itu diceritakan sedikit latar melelahkan belakang juga. Ardian bekerja di mana, sebagai apa dan sudah berapa tahun bekerja di situ? Karena teman-teman mungkin Oh iya. kalau di podcast kita sering muncul ya, Dr. Ardian ya. Tapi kalau di YouTube nih baru dulu ngambil konspirasi tentang teori COVID. Nah sekarang kan kita mau bicara tentang kecemasan, tapi mungkin Dr. Ardian akan memberikan gambaran sedikit tentang latar belakang dan pekerjaannya sehari-hari saat ini. Silakan, Dok. Halo teman-teman sekalian, saya Dr. Adian Pratama. Saya bekerja sebagai dokter pelayanan 24 jam di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saya sudah bekerja kurang lebih sekitar 2 tahun, tapi saya sebagai pelayanan 24 jam, saya menaruh minat di pelayanan kesehatan jiwa juga. Jadi kita memang ada pelayanan kesehatan jiwa, cuma saya sendiri punya minat di situ, jadi saya mengembangkan sendiri beberapa program di kesehatan jiwa saya inkorporasikan di pelayanan saya. Wow, bagus nih, keren. Ini minatnya terhadap kesehatan jiwa ini. Tapi tadi secara gambaran umum dulu sebelum kita masuk ke pokok utama kita bicara tentang kecemasan di pelayanan primer. Bagaimana perkembangan kasus COVID di Jakarta, khususnya di tempat Dr. Ardian ini? Seperti yang dilihat di data-data ya, jadi kan sekitar 1 bulan atau satu sampai 2 bulan yang lalu kita masih balap-balapan sama Jawa Timur. Cuma Hmm. memang sudah sebulanan terakhir lah kurang lebih kita memang selalu di atas gitu. Dan mesti diingat kalau DKI itu wilayah dan penduduknya itu masih beda jauh ya sama Jawa Timur ya. Jadi Ya. kalau di kita naiknya banyak ya lebih berasa gitu kan di pelayanan primer. Hmm. Ya ya pokoknya sih seperti yang kita lihat ya memang banyak masalah terjadi, nggak cuma masalah kesehatan doang. Kalau masalah kesehatan doang, saya pribadi kan di fasilitas primer, jadi pasien saya tuh sebenarnya bisa dibilang 80-90% itu tidak mengalami gejala berat. Jadi secara kesehatan justru tidak begitu ada masalah. Hmm. Tapi yang jadi ada masalah adalah gesekan-gesekan sosial yang terjadi. Gitu. Kayak beberapa pasien saya juga cerita tetangganya protes gitu. Ada beberapa yang tinggal di rumah dengan kamar mandi bersama, kamar Hmm. mandi umum. Ada pasien positif, tiap dia ke kamar mandi, pasien teman tetangga-tetangga yang lain tidak nyaman melihat dia. Akhirnya Hmm. meskipun gejalanya bagus, tapi suka ada laporan dari warga, dok ini pasiennya tolong dirujuk aja atau dirawat di tempat lain.
Meskipun nggak ada indikasi rawat, ya tapi kalau kayak seperti itu namanya indikasi sosial gitu. Jadi Ya. kadang-kadang jadi pertimbangan Memang kita juga. kalau saya bisa simpulkan itu ada salah satu juga ini ya, kayak kekhawatiran ya, artinya kecemasan warga saat ini terhadap COVID ini memang sangat cukup lumayan tinggi, walaupun sebagian saya lihat udah beberapa yang cuek-cuek aja ya, gitu ya. Jadi Iya. artinya Responnya beda-beda sih, Dokter Andri. Responnya beda-beda gitu. Ada orang yang biasa aja, ada orang yang super cuek sampai bisa dibilang menyangkal gitu. Tapi ada juga yang agak paranoid gitu. Ada juga. Nah, berkaitan dengan kasus COVID aja deh misalnya. Apakah Dokter Ardian selama di dalam pelayanan primer ini di puskesmas mendapatkan kasus-kasus gangguan kecemasan yang fokusnya itu mengarah pada pemicu COVID-nya sendiri gitu? Ada nggak kasus yang spesifik seperti itu di puskesmas tempat? Ada. Saya memang nggak begitu, kan kita punya memang, kalau di puskesmas ada dokter yang punya pegang program kesehatan jiwa sendiri ya. Jadi sebagian besar pasien sih ke dia. Cuma kalau ditanya apakah saya ada, ya ada. Saya pernah dapat sekali, jarang-jarang nih. Kan biasanya kalau pasien gangguan mental emosional, cemas dan atau depresi itu, keluhannya biasanya tidak bilang, oh saya cemas, saya sedih, atau sedih, saya depresi. Gitu. Yeah. Jarang sekali. Tapi pasien ini, dia langsung bilang, gitu, saya stres dok. Karena waktu itu posisinya dia anggota keluarganya beberapa terkena corona, COVID-19. Oh, iya. Jadi dia stres gitu. Jadi dia menganggap, aduh, kalau keluarga saya sudah ada yang kena, apakah saya berikutnya? Dan dia mengeluhkan dan gejalanya khas stres gitu. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Tapi belum sampai 2 minggu sih. Jadi ya kita bilangnya reaksi stres akut. Nah, menarik mengenai gejala. Kalau di luar daripada COVID sendiri, artinya secara umum, selama ini kalau pasien-pasien gangguan kecemasan yang ditemui di dalam pelayanan primer itu, apa ya gejalanya mereka, dok? Apakah mereka tuh punya gejala khusus? Kalau misalnya di kami, di pelayanan tingkat kedua atau ketiga, bahkan ya di sekunder, itu mungkin kan ketemunya pasien-pasien yang sudah benar-benar kadang-kadang sudah paham ya, dia sudah ngerti itu karena baca di Google gitu ya, cari-cari informasi di internet gitu tentang keluhannya. Ada yang keluhan psikosomatik, ada yang memang panik gitu ya. Jadi dia udah tahu tuh, gue nih panik nih dok gitu kan. Nah, kalau di pelayanan primer, orang kan belum tentu semuanya paham tentang gangguan cemas. Bahkan sebagian dari kita masih menganggap apaan itu gangguan cemas, emang gangguan medis gitu ya. Nah, seberapa banyak gejala yang datang membuat keluhan yang sangat mengganggu gitu aktivitas mereka? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya waktu itu pernah ikut seminar di salah satu hotel di Tangerang. Salah satu pemateri adalah Dr. Surya Darmono. Waktu itu beliau pernah bilang, di FKTP sendiri hampir pasti sebagian besar dari pasien itu pasti tidak mengeluhkan gejala-gejala khas cemas gitu. Jadi keluhan yang akan disebutkan itu biasanya adalah gejala somatik. Sakit kepala, sering sakit kepala tanpa penyebab jelas, badan pegal-pegal, sulit tidur, sakit perut. Nah, itu paling sering tuh. Jadi kalau saya sih biasanya ya, kalau ada pasien, dok, saya sakit perut. Terus saya lihat rekam medisnya. Dia datang keluar sakit perut 2-3 kali dalam waktu yang berdekatan. Saya udah curiga. Oh, jangan-jangan ini nggak murni organik. Mungkin bukan dispepsia organik barangkali. Tapi dispepsia fungsional. Nah, ini menarik nih memang kalau keluhan lambung yang tadi dokter katakan juga ya, bahwa belakangan ini sampai ada beberapa internet grup ya, misalnya WhatsApp grup, Facebook grup, Instagram kayaknya sih nggak ada grup ya, yang memberikan perhatian gitu pada masalah yang namanya GERD ya, GERD itu gastroesophageal reflux disorder, yang berhubungan dengan gangguan kecemasan. Tapi kalau saya perhatikan sebenarnya banyak di antara mereka yang sebenarnya mengeluh GERD itu bukan GERD gitu, lebih banyak mungkin dispepsia fungsional. Kalau untuk proporsi, mungkin ini secara ya hitung-hitungan kasar lah, Dokter Ardian. Berapa besar sih
tadi kan dokter Adi ada yang mengatakan nyeri kepala, kemudian juga nyeri kepala, sakit kepala, terus kemudian nyeri otot, lambung. Proporsinya tuh kira-kira berapa persentasenya, Dok? Atau perbagiannya itu berapa kira-kira yang datang ke puskesmas biasanya dengan keluhan lambung? Keluhan lambung ya. Saya sih nggak pernah bikin penelitian ya atau survei gitu. Cuma bisa dikatakan sekitar 30-40%. Itu kasarnya ya. Saya nggak pernah coba hitung. Saya nggak pernah coba hitung apa secara matematisnya gitu, nggak pernah coba. Cuma ya kira-kira segitu sih kurang lebih. Oke. Dan itu memang seringkali muncul sebagai keluhan utama atau hanya kayak dia datang mungkin dia demam atau sakit, atau memang munculnya tuh datang kayak tadi dia bolak-balik keluhan cemasnya tuh ke lambung atau gimana tuh? Ya, rata-rata kita bisa diagnosa itu dia itu ini apa namanya berulang. Maksudnya datang kembali kan kalau misalnya saya menggunakan instrumen SRQ 29. Ya. Nah, itu kan instrumen itu kan menyatakan didas gitu. Terjadi sekitar 30 hari terakhir gitu. Jadi saya itu batas bawah saya gitu. Jadi kalau dia keluhannya saya datang sakit perut, oh sudah 2-3 kali datang dalam kurun waktu 30 hari. Itu saya udah curiga. Cuma kalau misalnya baru sekali aja datang dan tidak ada pasien baru gitu, dan dia tidak ada masalah yang dia sebutkan gitu, ya saya sih biasanya kasih obat biasa dulu, obat lambung biasa. No, iya. Jadi kemudian ke terapi. Sebenarnya kalau misalnya ada kecurigaan ke gangguan kecemasan gitu, kapan dokter mulai mengarahkan gitu ya untuk misalnya datang ke dokter jiwa atau memberikan obat dulu gitu ya di puskesmas. Karena banyak teman-teman bilang gitu ya, terutama sih kalau di Twitter ya, kalau minta rujukan dari FKTP itu puskesmas tuh untuk ke dokter jiwa tuh mereka kebanyakan ya nggak mau kasih, kadang-kadang ada yang nggak mau kasih loh. Terus senyum-senyum, kemudian ditanya, "Mah kenapa sih?" Gitu. Jadi seolah-olah tuh kayaknya menghambat kata kalau sebagian orang. Saya nggak generalisir sama ya, tapi bagaimana sikap dari teman-teman sejawat di puskesmas gitu ketika berhadapan dengan kasus-kasus gangguan kecemasan yang manifestasinya memang gejala fisik gitu sebenarnya paling banyak dokter katakan tadi. Ya, pada prinsipnya sih gini, kalau saya sih, saya pasti akan rujuk internal ke dokter kami yang memang menangani kasus program kesehatan jiwa gitu. Karena saya maunya juga satu pintu gitu. Jadi saya cuma, oh ini saya identifikasi seperti ini, jadi akan dilanjutkan sama dia. Nanti sama dokternya itu ya, nanti kan di breakdown lagi gitu. Dan memang kita kan juga maunya mengurangi angka rujukan kan. Jadi tidak semua pasien kita rujuk gitu. Yang harapan kalau misalnya pasien cemas atau depresi itu, kalau yang bisa ditanganin sama kita, ya kita coba tanganin dulu gitu. Maunya kita seperti itu. Jadi nggak semuanya langsung rujuk ke psikiater. Dan memang menurut saya ya, ini cerita beberapa pasien juga seperti psikiater itu juga tingkat subjektivitas pasien itu tinggi sekali gitu. Saya pernah ngomong sama pasien. Jadi saya ngobrol gitu, dok, saya mau balik aja ketemu sama dokter kami gitu. Oh, kenapa Bu? Bukannya udah dikasih rujukan nih? Saya dikasih data rujukannya, saya udah pegang. Oh, bukan yang dirujuk dok. Wah, saya nggak gitu cocok dok sama dokter yang di RS itu. Tuh, kok bisa begitu? Ibu nggak cocok. Saya coba gali ya. Ibu nggak cocok sama obatnya, apa nggak cocok sama cara dokternya, jelasin. Dua-duanya dok. Oh gitu. Jadi saya nggak bilang dokter di sana itu jelek ya, pasti enggak. Orang maksudnya kan dia kan sudah pasti pengalaman banyak, cuma faktor subjektivitas pasien itu tinggi sekali. Jadi kalau dia merasa oh pasien ini dokter ini nggak cocok sama style dia ngomong, nggak cocok sama saya. Tapi sama dokter yang lain, bukan spesialis juga lebih cocok. Ya udah. Kalau seperti itu, oh ya udah Bu, balik aja sama dokter itu, nggak apa-apa, nggak perlu pengantar dari saya. Saya bilang gitu. Sebenarnya kalau misalnya di FKTP sih, kalau dari sisi kompetensi ya, dokter sebenarnya memang untuk kasus insomnia dan somatisasi, bahkan psikosomatik yang tadi dokter Ardian katakan, merupakan kompetensi dokter umum ya. Makanya waktu dulu tahun 2006-2017 tuh, saya tuh banyak keliling Indonesia untuk memberikan edukasi dan juga
pelatihan ya kepada dokter-dokter umum terkait dengan kasus-kasus psikosomatik, karena sebenarnya memang harusnya ditangani di Paskes ya tingkat 1 atau fasilitas kesehatan di puskesmas seperti itu atau dokter umum sekalipun. Jadi nggak ada masalah, dan betul kebanyakan dokter keluarga malah karena udah langganan ya, sistem di Indonesia itu kan dokter kayak jualan juga ya, kayak langganan gitu. Saya langganannya ke dokter itu gitu. Saya kayak kita tuh kayak supermarket, kayak toko gitu. Dan memang itu jadi sesuatu yang penting, karena kalau kita bicara tentang masalah kejiwaan, bukan cuma masalah obat, tetapi juga kedekatan dengan dokter, rasa percaya diri pasien itu berobat ke dokter itu akan mempengaruhi juga kesembuhannya nanti gitu. Nah, kalau misalnya relatif dalam 3 bulan belakangan ya, karena kita kadang-kadang kan memberikan jarak 3 bulan untuk melihat gitu ya data atau melihat kondisi. Nah, seberapa banyak dok dalam 3 bulan terakhir ini peningkatan kasus-kasus gangguan kecemasan, kalau mungkin ada, atau karena saking sibuk dengan COVID, jadi kita agak lupa gitu dengan kondisi gangguan kecemasan atau kejiwaan lainnya. Oke, mungkin kalau data yang saya kumpulkan dari apa setelah saya ngobrol sama dokter kami, mungkin bukan gangguan kecemasan aja ya, maksudnya gangguan jiwa, diagnosa gangguan jiwa secara umum. Ya. Bulan lalu itu Juli kita naik tipis 2%. Tapi yang mesti kita tahu jumlah pasien kita menurun. Oh iya. 30-50%. Jadi meskipun naiknya nggak signifikan, cuma kalau jumlah pasien yang lain turun berarti bisa jadi memang sudah meningkat gitu. Ya. Dan memang kalau ditanya pasien apa paling banyak ya tentu GME, gangguan mental emosional. Oke. Istilah gangguan mental emosional itu adalah istilah yang dipakai di pelayanan primer ya untuk kasus-kasusnya depresi cemas ya berarti ya, bukan ya, cuma depresi dan atau cemas. Tapi kita kok bilangnya biar lebih gampang ya gangguan mental emosional. Tapi pernah nggak sih? Memang ada saya potong. Ada pasien dengan cemas panik gitu yang misalnya keluhannya panik nih, datangnya tuh ke puskesmas, biasanya kan datangnya ke IGD ya, ini ke puskesmas gitu, misalnya malam-malam waktu dokter jaga atau waktu dalam kondisi poliklinik pagi gitu, gimana dok? Panik ya, kayaknya sih pernah deh. Waktu itu ya pernah, tapi waktu itu sebenarnya sih saya sih antara panik atau kayaknya maling ngering. Kalau didengar ceritanya sih soalnya agak mencurigakan gitu. Jadi dia datang ngos-ngosan begitu, jantungnya bilang katanya berdebar-debar, tapi tensinya bagus. Terus orang tuanya datang. Jadi gimana dok anak saya dok? Gimana dok anak saya? Jadi saya baru tahu ternyata anak itu sebenarnya nggak boleh keluar. Cuma dia keluar. Jadi ada kemungkinan dia takut dimarahin mamanya, dia datang ke sini gitu. Ada kemungkinan seperti itu. Ya. Ada kemungkinan seperti itu. Tahu tuh, malingering adalah suatu kondisi bukan kejiwaan sih. Dia sih tidak masuk dalam diagnosis gangguan jiwa ya. Malingering itu artinya berpura-pura mengalami gangguan kejiwaan gitu. Dan sebenarnya dokter jiwa atau dokter umum yang terlatih, yang pengalaman seperti Dr. Ardia juga udah bisa membedakan, karena kita tuh melihatnya kan dari fisiologi orang ya. Jadi ketika ada gangguan itu biasanya kita lihat patofisiologinya gitu. Nah, malingering itu kayaknya nggak sesuai apa yang kita dapat sama apa yang dia cerita, atau ceritanya berganti-ganti seperti itu. Kalau dulu istilahnya ada yang disebut malingering itu Munchausen syndrome gitu ya, di mana orang itu berpura-pura mengalami gangguan kejiwaan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi harus ada istilah keuntungannya gitu. Jadi dia sengaja berpura-pura misalnya untuk menghindari kewajiban hukum, untuk menghindari kewajiban sosial mungkin gitu, yang tadi juga seperti itu. Dan itu yang menarik sebenarnya kalau di gangguan kejiwaan. Saya ingin mungkin sedikit pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri sesi ini. Sebenarnya kalau kita melihat gambaran umum gangguan kecemasan gitu ya, dan kita melihat bahwa banyak di antara pasien-pasien itu sebenarnya memang saat ini saya lihat ada yang mungkin tidak mampu datang ke dokter jiwa di puskesmas, di pusat pelayanan sekunder ya, seperti rumah sakit swasta atau rumah sakit umum sekalipun,
karena biayanya yang mahal, kemudian juga obat-obatannya yang mahal dan agak lama. Nah, Dokter Adrian sebagai dokter di pelayanan primer gitu ya, ada tidak suatu ide atau hal yang bisa membuat teman-teman yang mungkin merasakan kadang-kadang kan nggak selalu dekat dengan rumah sakit jiwa atau dengan dokter jiwa ya. Teman-teman yang mendengarkan ini dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Mereka juga kadang-kadang menyatakan kesulitannya ya. Komentarnya di tempat saya bilang bahwa, aduh dok, saya nggak punya dokter, saya cuma adanya puskesmas atau dokter umum gitu. Nah, Dokter Adrian sebagai dokter umum yang juga bekerja di puskesmas, sebenarnya tingkat kepercayaan diri teman-teman sejawat dokter di pelayanan primer dalam menghadapi kasus-kasus kejiwaan, contohnya cemas, itu bagaimana? Apakah mereka cukup pede? Kemudian apa yang bisa dilakukan gitu selama ini? Baik. Jadi kalau memang saya nggak tahu ya kalau di luar Jakarta ya. Kalau di luar Jakarta kan biasanya memang dokternya sedikit gitu. Mungkin satu atau dua. Kalau kita di Jakarta satu puskesmas kecamatan dokter bisa 30 gitu. Jadi ya, kami bisa lebih melakukan kami lebih terspesialistik gitu. Kayak misalnya dokter kami yang pegang pelayanan jiwa itu ya dia udah pelatihan 1 minggu dari dinas kesehatan. Jadi waktu dia udah pelatihan dia sudah bisa melakukan pelayanan kesehatan jiwa dasar. Oke. Tapi kalau teman-teman yang di daerah saya mungkin nggak tahu gitu. Tapi saya sih pede-pede aja, maksudnya kalau untuk pelayanan dasar kita pasti bisa gitu. Cuma memang sering dapat apa enggak gitu aja. Setidaknya konseling. Tapi Nah, kalau obat gimana dok? Apakah tersedia ya obat-obatan psikiatri? Karena banyak teman-teman juga suka bilang sih kalau di puskesmas adanya cuma amitriptilin misalnya untuk antidepresan, sedangkan obat itu tersebut banyak yang nggak cocok ya, menimbulkan efek samping seperti itu, dan nggak ada pilihan lain, jadinya tuh bingung gitu. Menurut dokter gimana? Kalau dokter kan di ya itu memang kalau kami sih untungnya kita amitriptilin ada, sertralin ada, dan obat-obatan seperti obat-obatan hipnotik sedatif itu seperti diazepam. Kadang-kadang kalau Wazam ada, kadang-kadang enggak. Tapi kalau di daerah saya ngerti banget, pasti nggak semuanya ada gitu. Kayak saya waktu itu punya adik kelas di Kalimantan Barat, dia cerita, wah tempat saya mah nggak ada gitu-gitu. Kita cuma ada risperidon. Apa itu ya yang suntik? Kalau peridol, sorry, mohon maaf. Kalau peridol aja. Ya. Obat anti cemas ada nggak? Nggak ada. Obat hipnotik sedatif ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau di sana itu satu kabupaten itu, kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan kan. Jadi katanya di situ untuk pelayanan kesehatan jiwa harus ke kecamatan ini. Itu jaraknya 2 jam perjalanan dari tempat saya. Oh gitu. Waduh. Dan di sana di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat itu memang pelayanan kesehatan jiwanya ya masih untuk tingkat dasar tuh masih sangat struggling sekali memang. Rumah sakitnya aja nggak ada dokter tidak menerima pasien jiwa. Dokter spesialis kesehatan jiwa juga belum ada di situ. Jadi di sana rumah sakit aja ngerujuk ke puskesmas itu yang memang sudah mengkhususkan dirinya sebagai pelayanan kesehatan jiwa di kabupaten itu. Ini memang hambatan sih ya menurut saya. Saya tahu bahwa tidak semua sih masalah gangguan kecemasan itu harus dengan pengobatan obat gitu ya. Bisa juga dengan psikoterapi. Tapi psikoterapi sendiri tidak semua bisa melakukan. Dan itulah mengapa saya sih bergerak di bidang edukasi lewat media sosial, lewat YouTube channel ini. Setidaknya setiap hari di channel YouTube saya ini ada edukasi-edukasi terkait dengan kejiwaan. Karena ada beberapa kasus gangguan kejiwaan ketika dia memberikan informasinya cukup baik, orang itu memahami bahwa ini cuma gejala cemas yang mungkin datangnya juga nggak terus-terusan, yang nggak perlu diobati dengan obat, dia bisa mengobati dirinya sendiri, kayak gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir lagi, jadi saya jadi kepikiran gitu ya. Satu lagi nih pertanyaan. Ini seberapa niat gitu dari fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat ya, dok ya. Maksudnya secara umum apakah mereka cukup ada minatan atau interest lah setidaknya, ada laporan atau ada program yang dibuat gitu secara khusus gitu untuk
masalah-masalah kejiwaan, baik dari edukasi maupun yang lainnya. Oh, maksudnya dari pihak dokternya sendiri gitu ya, Dok? Dari pihak dokter dan dari program sendiri. Karena saya tahunya Oh, ada ya. beberapa program yang dulunya tuh ada di puskesmas terkait dengan kejiwaan, tapi kemudian tidak ada lagi kalau nggak salah itu ya, dalam Oh, bina kesehatan masyarakatnya itu. oh ya. Oh, maaf ya. Mungkin ini saya jelasin sedikit dari awal ya. Jadi kalau program kesehatan jiwa itu di puskesmas itu sebenarnya masuk pelayanan kesehatan dasar. Jadi memang harusnya semuanya ada. Kita itu posisinya masuk ke dalam divisi PTM, penyakit tidak menular. Cuma memang menurut Permenkes kayak Permenkes ya, kalau nggak salah, peraturan Menkes ya, apa keputusan Menkes saya lupa gitu. Jadi kalau di puskesmas itu sekarang prioritas ada 3. Imunisasi, TBC, sama stunting. Jadi ya maksudnya kita fokus 3 hal ini, dan 3 hal ini memang kita masih ketemu sangat banyak gitu. Jadi program kesehatan jiwa itu memang bukan prioritas utama kita. Baik. Jadi ya mungkin dan juga waktu itu saya tanya, jadi memang kita tuh tidak ada kayak goal untuk programnya tuh nggak ada gitu. Jadi goal kita tuh masih sangat dasar, yaitu adalah supaya ODGJ berat itu, orang dengan gangguan jiwa berat itu dipenuhi haknya, tidak dipasung. Tidak dipasung, tidak dikucilkan. Tuh. Yeah. Di tempat saya itu sudah terlaksana, sudah tidak ada yang dipasung, tidak ada yang dikucilkan. Bagus, bagus. Cuma memang kalau buat teman-teman yang di daerah, apalagi daerah-daerah yang agak terpencil gitu, di daerah Indonesia Timur gitu, atau tengah, beberapa daerah, mungkin masih struggling di situ gitu. Jadi ya tugas kita yang memang masih sangat banyak sih. Ya, ya. Oke. Thank you sekali informasi yang didapatkan pada kesempatan kali ini. Saya memang sengaja ingin mencoba bertanya tentang masalah kecemasan ini ke teman-teman sejawat yang ada di pelayanan primer. Karena sebenarnya pintu masuknya itu memang dari teman-teman sejawat di pelayanan primer ya. Ketika mengenali, kan tidak semua orang langsung ke spesialis atau ke dokter di praktek swasta gitu ya. Banyak di antara mereka itu di pelayanan primer. Dan kalau misalnya di pelayanan primer seperti puskesmas bisa ditangani dengan baik, tentunya akan mengurangi juga rujukan ke rumah sakit khusus atau rumah sakit jiwa dalam hal ini, atau ke dokter spesialis kedokteran jiwa pada umumnya. Thank you Dr. Ardian sudah bergabung bersama saya di sini. Thank you juga teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan terima kasih yang sudah subscribe di YouTube channel Andri Psikosomatik. Mudah-mudahan saya dapat memberikan edukasi kepada teman-teman terus ke depannya, dan mudah-mudahan ini bukan pertama kali dan terakhir saya bicara dengan Dr. Ardian terkait dengan masalah gangguan kejiwaan di puskesmas. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.